Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang entry data instrumen penelitian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang. Dampak perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini. Teknologi memberikan dampak yang sangat besar di dunia pendidikan dan penelitian karena dapat mempermudah analisis data secara efektif, efisien, dan akurat. Urgensi dalam penelitian kuantitatif, di mana proses pengolahan data merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial karena hasil dari analisis data tersebut akan menentukan kualitas, akurasi, serta validitas dari suatu penelitian. Kehadiran software statistik untuk menghindari kesalahan fatal pada perhitungan manual, pengolahan data umumnya dialihkan menggunakan perangkat lunak statistik modern, utamanya SPSS dan Smart PLS. Keterampilan wajib, di mana dapat pemahaman mengenai langkah-langkah pengolahan data menggunakan software statistik merupakan keterampilan penting yang wajib dimiliki mahasiswa dan peneliti agar karya ilmiah yang dihasilkan lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian SPSS sebelum kita lanjut pada fungsinya, di mana SPSS merupakan program olah data statistik yang sudah sangat populer dan sangat banyak pemakainya, baik untuk penelitian umum, penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Kepanjangan SPSS adalah Statistical Product and Service Solution, yaitu sebuah software untuk keperluan olah data statistik, di mana SPSS dibuat tahun 1968 oleh mahasiswa pasca sarjana ilmu politik di Stanford University bernama Norman Nee, yang saat itu dioperasikan pada komputer mainframe pada tahun 1984. SPSS hadir dengan versi PC dengan nama SPSS atau PC Plus. Kemudian pada tahun 1992 mengeluarkan versi Windows hingga sekarang. Pada tahun 2009, perusahaan IBM melakukan akuisisi terhadap SPSS dan merilis SPSS versi 18 dengan nama PASW Statistik versi 19, 20, dan 21, dan seterusnya. SPSS menyediakan berbagai fasilitas analisis data seperti analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi, analisis korelasi, dan pengujian hipotesis. Dengan adanya software ini, proses pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih efisien dan meminimalkan kesalahan perhitungan statistik. Dalam penelitian kuantitatif, SPSS sering digunakan untuk mengolah data hasil kuesioner atau survei. Data yang telah diinput kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk pada fungsi SPSS dalam penelitian. Pertama, mengolah data penelitian kuantitatif. Kedua, melakukan analisis statistik deskriptif. Ketiga, menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Keempat, melakukan analisis regresi dan korelasi. Dan terakhir, menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya kita memasuki pada tahapan pengelolaan data dalam penelitian. Pengelolaan data melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan menyiapkan data mentah menjadi informasi siap analisis. Dalam konteks penelitian pendidikan, pengelolaan data menjadi krusial karena menyangkut akurasi, konsistensi, dan integritas data. Setiap tahapan dalam proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang dapat memengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Pengolahan data tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menuntut pemahaman konseptual terhadap tujuan penelitian. Peneliti harus mampu menjaga konsistensi antara data yang dikumpulkan, cara pengelolaannya, dan strategi analisis yang akan digunakan.
di mana kegagalan dalam salah satu tahapan ini dapat melemahkan kekuatan argumen dan validitas temuan penelitian. Dengan demikian, pengelolaan data merupakan rangkaian proses yang integral dalam metodologi penelitian. Tanpa pengelolaan yang cermat, data yang terkumpul tidak akan memberikan informasi yang bermakna. Oleh karena itu, keterampilan dalam pengelolaan data perlu menjadi bagian dari kompetensi dasar setiap penelitian pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah praktik entry data pada SPSS. Yang pertama, membuka aplikasi SPSS. Langkah pertamanya dalam praktik pengolahan data adalah membuka aplikasi IBM SPSS Statistik pada komputer atau laptop. Aplikasi ini digunakan untuk membantu proses penginputan, pengolahan, dan analisis data penelitian secara lebih cepat dan sistematis. Setelah aplikasi berhasil dibuka, akan muncul tampilan awal SPSS yang terdiri dari menu variable view dan data view. Menu tersebut digunakan untuk membuat variabel penelitian serta memasukkan data responden ke dalam sistem. Tahap pembuka aplikasi merupakan langkah dasar sebelum melakukan proses entry data dan analisis statistik lainnya. Langkah kedua, membuat variabel pada variable view. Setelah aplikasi SPSS dibuka, langkah berikutnya adalah membuat variabel penelitian pada menu variable view. Variabel digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Pada bagian ini, peneliti mengatur nama variabel, jenis data, label, hingga kode jawaban responden agar data dapat diolah dengan benar. Selanjutnya, setelah aplikasi SPSS dibuka, langkah berikutnya adalah membuat variabel penelitian pada menu variable view. Variabel digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Pada bagian ini, peneliti mengatur nama variabel, jenis data, label, hingga kode. Maka yang pertama, contohnya di sini teman-teman dapat melihat cara memasukkan datanya dan juga tipenya. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan data sederhana. Pengolahan data sederhana pada penelitian ini dilakukan menggunakan IBM SPSS statistik untuk mengetahui frekuensi data responden. Langkah-langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut. Pertama, membuka file data SPSS. Langkah pertama, membuka file data penelitian yang telah disimpan sebelumnya pada SPSS. Peneliti memilih menu file, kemudian klik open, lalu memilih file data penelitian dengan format save. Kedua, memilih menu Analyze dan Deskriptif Statistik. Setelah data penelitian terbuka pada IBM SPSS Statistik, peneliti memilih menu Analyze pada bagian atas tampilan SPSS untuk melakukan proses analisis data. Selanjutnya, peneliti memilih Deskriptif Statistik, kemudian klik Frequency. Ketiga, memasukkan variabel yang akan dianalisis. Variabel penelitian seperti penggunaan media sosial dan motivasi belajar dipindahkan ke kolom variabel menggunakan tombol panah sehingga variabel yang dipilih tersebut akan diproses oleh SPSS untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel dalam penelitian. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktik pengolahan data menggunakan IBM SPSS statistik, dapat disimpulkan bahwa SPSS merupakan aplikasi statistik yang sangat membantu dalam proses pengolahan data penelitian. Penggunaan SPSS memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan entry data, pengelompokan data, hingga proses analisis data secara lebih cepat, sistematis, dan akurat. Dibandingkan pengolahan data secara manual, selain itu SPSS juga membantu mengurangi kesalahan perhitungan sehingga hasil penelitian menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Melalui praktik ini dapat dipahami bahwa penggunaan IBM SPSS statistik sangat penting dalam membantu proses penelitian. Khususnya pada tahap pengolahan dan analisis data, dengan adanya SPSS, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel maupun output statistik yang lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan SPSS perlu dipelajari dan dikembangkan oleh mahasiswa maupun peneliti untuk mendukung kegiatan penelitian yang lebih baik. Selanjutnya kita tiba pada soal latihan. Yang soal pertama, urutan tahapan pengolahan data yang tepat setelah data mentah berhasil dikumpulkan dari lapangan dalam sebuah penelitian kuantitatif adalah A. Coding, editing, entry data, display data, dan data cleaning. B. Editing, coding, entry data, data cleaning, display data. C. Entry data, data cleaning, editing, coding, display data. D. Editing, entry data, data cleaning, coding, display data. E. Data cleaning, editing, coding, entry data, dan display data.
Kunci jawabannya adalah B, di mana berdasarkan teks pada bab tahapan pengolahan data, rangkaian proses yang benar dimulai dari editing atau pemeriksaan awal kelengkapan data, dilanjutkan dengan coding, pengelompokan pemberian kode angka, lalu entry data atau memasukkan data ke software, kemudian data cleaning, pembersihan dari kesalahan outlier, dan diakhiri dengan display data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya kita masuk soal yang kedua, di mana dalam menu variable view di SPSS, kolom yang berfungsi untuk memberikan label atau kode angka pada pilihan jawaban responden. Misalnya kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan adalah A. Label, B. Tipe, C. Value, D. Measure, E. Desimal. Kunci jawabannya adalah C, di mana kolom value digunakan untuk memberikan kode pada pilihan jawaban responden guna mempermudah proses input data. Contoh penggunaan dalam instrumen adalah memberikan nilai 1 untuk laki-laki dan nilai 2 untuk perempuan. Soal yang ketiga, seorang peneliti memasukkan data nama responden ke dalam SPSS tipe data atau type. Yang paling tepat dipilih pada variabel view agar data berupa huruf atau teks tersebut dapat terbaca dengan benar adalah A. Numerik, B. Data, B. Date, C. Dot, D. Width, E. String. Kunci jawabannya adalah E, di mana kolom type menentukan jenis data yang diinput. Tipe numerik digunakan untuk data angka seperti umur atau skor kuesioner, sedangkan tipe string digunakan khusus untuk data yang berupa huruf atau teks, seperti nama responden. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.